Kalau yang umum beratnya gimana? Kalau beratnya itu pidana. Itu ditahan betulan, jadi itu betul udah bukan yang sifatnya administratif yang seperti di pengadilan pajak yang normal itu. Nah itulah yang kita justru kebalikannya, kita melihat, kita mensinyalir DJP menggunakan karena di dalam mungkin ya karena di dalam pengadilan pajak yang secara umum mereka banyak kalahnya, mereka pakai ini. Nah tapi itu kan nggak benar lagi, Mas. Iya kan. Nah itulah yang makanya kita bilang ini udah waktunya kekuasaan DJP itu memang harus untuk check and balances harus dipisah. Kalau enggak penafsiran bisa berbeda. Itu kan sangat subjektif sekali, orang dibilang oh ini udah masuk bukti permulaan. Begitu dia udah masuk ke kejaksaan, ceritanya kan jadi lain. Apalagi dengan kondisi yang kita sama-sama tahu ya kejaksaannya seperti apa dan sebagainya. Jadi bias. Gitu. Nah ini yang kita sebetulnya mau meluruskan semuanya itu kepada koridor yang betul lah. Kalau memang yang bersangkutan itu memang tindak pidana perpajakan, bagaimana? Siapa yang bisa mengklarifikasi bahwa ya itu bahwa Anda bukti permulaan Anda betul. Ini semuanya di tangan satu tangan, yang satu tangan ini punya fungsi eksekutif tadi, menghimpun penerimaan pajak sebesar-besarnya. Iya kan jadi masalah, Mas. Kalau gitu dia akan bikin semua, lariin aja semuanya ke buper semua. Jadi dapat, kalau memang toto orang nyerah, paling nggak begitu tingkat pertama dia mesti bayar 150%. Ya kan? Kalau udah sampai mau penghentian di Kejaksaan Agung dari Menteri Keuangan 400%, dihitung-hitung pasti untungnya kan gitu kan. Tapi kan itu kan namanya bagaimana kalau begitu cara kerjanya? Seperti itu kan akhirnya negara betul-betul dalam tanda petik ya Mas ya, saya nggak, tapi dalam satu kasus misalnya bahwa yang bersangkutan sebetulnya tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan tapi dituduhkan seperti itu, betapa sulitnya orang ini kan nantinya. Bagi pengusaha itu menakutkan. Iya pasti dong, bukan pengusaha ya, dunia usaha secara keseluruhan kan melihat wah ini berarti kan terjadi sewenang-wenangan. Baik pemirsa, ini menarik, di dialog Prestok yang lalu undang-undang itu kita tempatkan sesuatu yang melonggarkan beban nah, itu kalau dari akal sehat ini nggak ada orang yang mau jadi buper, mau jadi buper, nggak ada. Itu betul-betul konsekuensinya dan sangat-sangat berat. Itu kayak misalnya kayak contoh Asian Agri, apapun alasannya, coba aja kayak begitu, perusahaannya nggak karu-karuan begitu kan. Tapi itu dijadikan alasan untuk membayar maksimum itu. Dia juga nggak tahu dia juga nggak mau bayar juga tuh, nggak tahu, berantem kan sampai sekarang belum putus. Tapi poinnya adalah nggak ada perusahaan yang mau berperkara dan akhirnya lari ke sana karena biayanya akan sangat tinggi sekali, dan itu kan klaimnya dari DJP, dari Fiskus kan yang menentukan kamu harusnya bayar sekian, Anda kali 4 ya bagaimana gitu loh. Nah itulah, tapi kalau kita lihat ini kaitan ke karena anggota juga gitu kan Asian Agri ya, itu kan jelas terbukti dan menggunakan juga transaksi gini afiliasi. Mas, kalau saya nggak bisa bilang terbukti karena belum ke pengadilan kan ya. Udah ada 1,6. Iya itu kan di kejaksaan, orang belum ke pengadilan mundar-mandir Kejaksaan Agung sudah loh. Iya tapi kan belum ke pengadilan, harus di-challenge di pengadilan kan. Pengadilan apa maksudnya? Pengadilan umum? Enggak, ini pengadilan umum kan tindak pidana. Iya kan, ini bukan pengadilan pajak lagi Mas nih. Ini larinya nanti ke sana, ke yang 1,6 sudah diputuskan. Yang mutusin siapa? Pengadilan. Pengadilan mana? Yang negeri Jakarta Pusat itu kan masuknya. Tahu saya belum ya, orang itu masih mondar-mandir kan waktu itu di karena tuduhannya 10. Enggak, dulu kan kalau nggak salah di Pengadilan Jakarta Selatan, tapi terus di challenge di pra-peradilan kan apa gimana kan? Kan akhirnya putuskan akhirnya balik lagi ke kejaksaan. Jadi belum lagi. Jadi saya belum tahu persis ya ininya gimana kan masih belum berproses di pengadilan. Jadi saya juga tidak pada posisi untuk mengomentari, lebih baik biarin proses hukumnya jadi yang jalan gitu. Oke, dari sudut saya sebagai publik barangkali ya. Melihatnya itu kan jelas ya sebuah kesalahan. Harusnya kan dana yang katakanlah anggaplah yang 1,6 triliun itu menjadi hak publik. Kemudian nah inilah Mas, saya tuh susahnya gini, kan kita belum tahu ini kan masih berproses, masih berproses. Kita juga nggak tahu apakah betul Asian Agri itu seperti itu dan sebagainya. Dan masalahnya belum masuk ke pengadilan, belum dibuka nih sebenarnya kasusnya gimana, kan masih dalam tahap penyidikan sekarang ini. Jadi kalau saya melihat kita tunggu aja proses hukumnya seperti apa. Yang jelas kalau bukti-buktinya itu sangat-sangat kuat dari pihak DJP, pasti juga akan terbuka. Sekarang ini kan semua mengawasi kan. Jadi kalau ada yang main-main, saya rasa kayaknya sekarang masih banyak celah main-main, antara lain yaitu pasal undang-undang. Gini Mas, maksudnya artinya di dalam hal main-main maksudnya gini, prosesnya sidang ini kan nanti akan betul-betul akan dilihat kan. Dan
semua itu punya argumentasi yang jelas. Kalau kita bicara tindak pidana perpajakan, Mas. Jadi saya rasa itu nanti baru kita bisa melihat secara clear itu adalah pada manakala ini sudah bergulir di dalam pengadilan. Saya sendiri nggak tahu persis itunya gimana, dan dalam kondisi seperti ini Kadin juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, artinya ya udah diserahkan ke hukum kan, ya itu kan ada proses hukum yang ada. Betul. Gitu. Baik pemirsa, waktu kita ternyata cepat berlalu di segmen ini. Kita ikuti dulu pesan berikut ini.